Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Kabar baik, Ibu. Oke, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Nando, kenapa masih berdiri? Duduk sudah. Kita memulai dengan pelajaran. Baik, Bu. Semua hadir? Hadir Ibu. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran kita pagi hari ini, Ibu minta untuk satu-satunya memimpin kita dalam doa. Atau Ibu langsung tunjuk saja ya. Iga, silakan pimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Iga telah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pelajaran pagi ini. Saya mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ketika saya menyebutkan nama, anak-anak harus menjawab. Arisilnus hafal. Hadir, Bu. Agustina Nugikeran. Hadir Ibu. Christian Landukati. Hadir, Ibu. Yasinta Elfrida. Hadir Ibu. Iga Anita. Hadir Ibu. Sirlin Tualaka. Hadir Ibu. Victorinus Banam. Hadir, Ibu. Simplicius Waineto. Hadir, Bu. Franciscus Rani Angi. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu ajak kita semua untuk kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, lagu dengan judul Berkibarlah Benderaku. Semua tahu kok? Atau ada yang tidak tahu? Lupa, Ibu. Kalau lupa berarti ini Ibu minta Sherlyn untuk pimpin kita. Supaya kita sama-sama menyanyi ini lagu Berkibarlah Benderaku. Supaya semua sama-sama menyanyi, kita tahu bersama. Christian, Ya, jangan lupa tetap ikut ya. Iya, Ibu. Baik. Silakan Sherlyn. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam pikiran di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap dalam bangsa Siapa berani menurunkan engkau sampai rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Kita tepuk tangan dulu supaya kita tetap semangat lagi. Kira-kira ada yang tahu kok kira apa pesan dari lagu ini atau apa makna dari lagu ini yang kita nyanyikan bersama? Saya, Bu. Silakan Nando. Lagu ini menceritakan tentang semangat nasionalisme dan patriotisme yang tergambar dalam bendera merah putih. Bagus. Ada lagi? Siapa lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan Ari. Makna lagu ini, Bu, di mana bendera merah putih itu sebagai sebuah kebanggaan kita orang Indonesia, dan yang mana biarkan kita punya kewajiban untuk tetap menjaganya agar bendera tersebut tetap berkibar, Ibu. Oke, baik. Betul sekali. Kita tepuk tangan juga untuk Ari. Baik, maksud atau makna lagu ini untuk kita sekalian adalah bahwa bendera adalah lambang kebangsaan negara Indonesia yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bagaimana menurut anak-anak sekalian? Yang beraneka
beraneka ragam. Yang beraneka ragam. Ada lagi? Negara yang luas wilayahnya. Negara yang luas wilayahnya. Betul sekali. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya harap kalian duduk dengan tenang ya. Pada pertemuan kita hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya dulu. Pada pertemuan minggu lalu, pelajaran kita tentang apa? Ada yang masih ingat kok? Masih, Bu. Ada Ibu. Coba Sherlyn, pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang hak asasi manusia, Ibu. Betul sekali. Masih ingat hak-hak apa yang dimiliki oleh setiap manusia? Hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk hidup. mendapatkan pelayanan, pendidikan. Hak hidup Ibu. Betul sekali. Apa yang anak-anak sekalian katakan, semuanya adalah benar bahwa hak yang dimiliki oleh manusia adalah adanya hak hidup, adanya hak keamanan, adanya hak perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan memulai dengan topik yang baru atau di pertemuan yang baru tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kompetensi dasarnya menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna demokrasi. Yang kedua, menguraikan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, ideologi dan proses penyaluran kehendak rakyat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan sikap doa yang baik dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa secara benar, menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab secara baik, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan percaya diri dengan baik, menganalisis makna demokrasi secara benar, menguraikan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, ideologi, dan penyaluran kehendak rakyat secara benar. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya, berdasarkan pada gambar yang ada, gambar 1, 2, 3, dan 4, kira-kira kalian pernah dengar tidak kata demokrasi? Pernah, Bu. Pernah Ibu. Nah, oke, satu-satu ya, jangan rame-rame. Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Silakan Ari. Baik, demokrasi yang saya pahami itu adalah kebebasan yang diberikan kepada rakyatnya untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum, Bu. Baik. Seperti apa yang Ari katakan tadi, kira-kira kebebasan untuk menyampaikan atau memberikan suara pada pemilihan umum kira-kira berkaitan dengan gambar yang nomor yang keberapa, Ari? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Berkaitan dengan gambar nomor 4. Tepuk tangan untuk Ari, luar biasa ya. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Silakan Nando. Prasti itu kalau menurut saya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kenapa kamu bilang Rasti? Ibu tanya demokrasi itu apa? Apa hubungannya dengan gambar yang Ibu kasih tunjuk? Bukan Rasti. Atau Rasti ada ganggu ini Nando? Rasti? Saya bilang demokrasi, Bu. Oh, berarti Ibu yang salah dengar. Oke, silakan Nando. Coba kamu jelaskan apa itu demokrasi menurut pemahaman Nando. Kalau menurut saya demokrasi itu salah satu bentuknya adalah setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat. Misalnya diskusi di kelas atau rembuk di dalam keluarga. Oke. Nah, kira-kira berdasarkan apa yang Nando katakan, salah satu bentuknya adalah penyampaian pendapat atau berembuk dalam kelas atau dalam keluarga. Kira-kira gambar mana yang sesuai dengan apa yang tadi Nando sudah katakan? Gambar 1 dan 2. Luar biasa ya. Ternyata Nando biar berganggu dengan teman masih ada perhatian nih. Masih ada lagi kok yang punya pendapat lain, Ibu kasih kesempatan.
Coba Tidak Agustina. ada, Ibu. Tadi siapa yang angkat tangan? Sherlyn, Agustina. Ibu. Ya, Ibu. Bisa menjelaskan kira-kira menurut Agustina apa itu demokrasi? Demokrasi itu berarti kita memilih pemimpin. Demokrasi itu adalah memilih pemimpin. Kira-kira gambar mana yang sesuai dengan apa yang Agustina katakan? Di gambar ketiga, Ibu. Gambar yang ketiga, betul sekali. Jadi anak-anak sekalian, berdasarkan apa yang kalian katakan semuanya adalah benar, tidak ada yang salah. Bahwa dalam pelaksanaan demokrasi itu ada demokrasi yang berlangsung di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermasyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Maka untuk itu kita sama-sama melihat kira-kira apa itu demokrasi sebenarnya. Kata demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, atau kratos, dan atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi ini dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Jadi tidak ada perbedaan apa yang berasal dari bahasa Yunani dan itu dengan Kamus Bahasa Indonesia tidak memiliki perbedaan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kira-kira Abraham Lincoln ini siapa sebenarnya? Anak-anak, ada yang pernah dengar nama Abraham Lincoln? Nah, Ibu. Ya. Ibu. Kira-kira Ahli siapa yang filsafat, Abraham Ibu. Lincoln? Ya, Ahli filsafat, Ibu. ahli filsafat. Yang Salah lain, satu Mantan presiden Presiden Amerika Amerika Serikat. mantan Presiden Amerika Serikat sebagai ahli filsafat yang mendefinisikan demokrasi secara sederhana bahwa suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Rakyat. untuk rakyat. Sedangkan menurut Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan. Kalau apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen ini tidak berbeda jauh dari apa juga yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Tapi Abraham Lincoln ini hanya mengambil lebih sederhananya lagi. Sehingga menurut Hans Kelsen, dia lebih menjabarkan bahwa yang menjadi perwakilan itu dia harus bisa mewakili kepentingan rakyat dan memperhatikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bisa dipahami semua anak-anak? Bisa, Bu. Nah, Ibu. Baik, kita lanjut. Dalam pelaksanaan demokrasi, untuk lebih mempermudah kita pahami, maka demokrasi itu diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Berdasarkan pada titik perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan pada proses penyaluran kehendak rakyat. Kira-kira sebelum Ibu memberikan penjelasan secara singkat, ada yang pernah dengar tidak? Klasifikasi demokrasi itu kalau dikatakan berdasarkan pada titik berat perhatiannya. Ada yang pernah dengar kah? Ibu. Belum Ibu. pernah? Iya, Baik. Ibu. Belum. Kalau begitu Ibu kasih penjelasan. Kalau demokrasi berdasarkan pada titik perhatian itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada demokrasi formal, ada demokrasi material, dan ada demokrasi gabungan. Bisa ulang kembali Christian apa yang tadi Ibu bilang? Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan, Ibu. Itu diklasifikasikan berdasarkan pada apanya? Pada titik berat perhatiannya, Ibu. Baik, benar sekali. Yang kedua, berdasarkan pada ideologi, demokrasi itu dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Coba Ferry, kira-kira demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal
dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar itu kira-kira demo didasarkan pada pembagian menurut apanya, Ferry? Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya. Betul sekali. Berdasarkan pada ideologi sehingga dibedakan menjadi dua bagian. Yang ketiga, berdasarkan pada proses penyaluran kehendak rakyat. Dikenal juga ada dua bagian, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Coba Iga. Tadi Ibu jelaskan bilang apa? Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat tuh ada demokrasi langsung dan tidak langsung, Ibu. Oke. Kira-kira Iga masih bisa tidak kasih penjelasan lagi. Kalau demokrasi langsung itu yang bagaimana, Iga? Kalau demokrasi langsung itu mengikut sertakan warga dalam pengambilan keputusan. Kalau demokrasi tidak langsung itu melalui sistem perwakilan. Luar biasa. Sedangkan kalau demokrasi yang tidak langsung? Melalui sistem perwakilan, Ibu. Melalui sistem perwakilan. Ari, bisa kasih contoh tidak? Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan itu yang seperti apa contohnya? Baik Bu, demokrasi langsung contohnya rakyat langsung diikutsertakan. Dan tentunya Baik. itu negara yang sedikit penduduknya Ibu. Ya, sedikit Baik. penduduk, wilayahnya juga kecil sehingga bisa ditampung semua Ibu. Ya, sedangkan kalau demokrasi tidak langsung Ibu yang sistem perwakilan, kita memilih sebagian dari kita untuk menjadi wakil kita di pemerintahan Ibu, di parlemen misalnya begitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ari dulu. Baik, kalau kita melihat dari pengklasifikasian demokrasi, maka demokrasi itu dibagi atas 3 bagian berdasarkan pada titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan pada ideologi, dan yang ketiga berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat. Sehingga kita bisa mengetahui, kalau kita dengar orang berbicara bilang demokrasi dikenal ada beberapa bagian atau diklasifikasikan dalam beberapa bagian, kita bisa mengatakan berdasarkan pada ada dibedakan atas 3 bagian berdasarkan pada titik berat perhatiannya, berdasarkan pada ideologi, dan berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat. Ya, Bisa dipahami? bisa Ibu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan untuk membagikan LKPD untuk anak-anak sekalian kerjakan, Ibu mau tanya dulu. Dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, kira-kira anak-anak masih ada tidak yang dipahami? Yang tidak dipahami? Ibu kasih kesempatan. Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya nih tentang klasifikasi demokrasi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan berdasarkan titik beratnya, titik perhatiannya. Ya. Saya mau tanya, kalau dari dua ini Indonesia menganut titik beratnya ini Indonesia menganut di bagian yang mana, Ibu? Baik, aduh pertanyaan yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk ini Agustina dulu yang sudah bertanya. Sebelum Ibu memberikan penjelasan, Ibu kasih kesempatan bagi anak-anak sekalian, ada tidak yang bisa memberikan penjelasan untuk Agustina? Silakan. Silakan Ari. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan titik berat perhatiannya Ibu ada 3 Ibu. Ya, ada formal, ada material, dan ada gabungan. Kemudian pertanyaan dari teman saya tadi, Agustina, Indonesia yang mana? Ya, yang digabungan itu Ibu, yang digabungan. Karena apa? Karena Indonesia bukan negara, Indonesia salah satu negara non-blok, dan kurang lebih jawaban saya begitu Ibu. Saya kembalikan. Luar biasa. Masih ada yang lain? Anak-anak yang lain masih ada kok yang bisa memberikan penjelasan untuk Agustina? Ada lagi Ibu, pas Ibu. Tidak ada.
Jadi apa yang dikatakan oleh Ari benar sekali bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi gabungan. Bisa dimengerti kok Agustina? Bisa Ibu. Terima Baik. kasih Ibu. Terima kasih juga untuk Agustina yang sudah mengajukan pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum, Ibu harap ketika mendengar penjelasan dari Ibu, bisa ada pertanyaan atau ketika belum memahami materi yang Ibu sampaikan, bisa bertanya untuk Ibu bisa menjelaskan ulang. Iya, Bu. Baik, sekarang Ibu akan dibagikan LKPD, dan dalam LKPD Ibu sudah bagi tugasnya berdasarkan kelompok. Jadi sebelum kita berdiskusi, Ibu minta kalian berhitung mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Dan ketika sampai di orang yang kelima, kembali lagi berhitung mulai dari 1. Silakan. 1, 1, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 2. 2. 2. Sudah, Bu. Oke, silakan Sudah semua, yang Ibu. nomor 1 duduk berdasarkan nomor urutnya masing-masing. Demikian pun selanjutnya nomor 2, 3, dan 4. Sini, Serelin, kita satu kelompok. ya Ari. Serelin, jangan hanya mau berkawan dengan Agustina saja, bergabung dengan Aris sudah, supaya kita mulai diskusi. Iya Ibu, saya masih ambil buku. Kami ini kelompok sama terus dengan Nando, dengan Ferry, dengan Nando bukan kelompok ini, Christian kelompok berapa? kelompok 2, Ibu. Nando di kelompok 1, kenapa harus bergabung dengan Christian di kelompok 2? Nando kembali di kelompok 1. Kita sohib Ibu. Sohibnya sebentar setelah habis diskusi baru kembali dengan Christian. Baik, semua sudah duduk berdasarkan kelompok. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Baik. Ingat petunjuk atau arahan yang Ibu mau sampaikan di dalam LKPD. Di situ masing-masing kelompok Ibu sudah berikan tugasnya. Jadi kelompok 1 dengan dia punya tugas, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi tidak bisa bekerja sama dalam kelompok ya. Kalau kelompok 1 fokus dengan apa yang dia kerja, kelompok 2 pun demikian, kelompok 3 juga demikian. Lihat soalnya masing-masing. Bisa dipahami kok? Bisa Bu. Untuk menyelesaikan LKPD atau tugas yang ada dalam LKPD ini, Ibu harap kalian membaca materi pada buku siswa halaman 35 sampai 40. Sebelum menyelesaikan LKPD, kalian harus membaca dulu materinya pada buku pegangan siswa untuk bisa memahami lebih lanjut dalam penyelesaian latihan atau tugas ini yang kita akan selesaikan bersama. Setelah selesai semua, nanti akan ada moderator dan ada ketua kelas, ketua kelompok yang akan membacakan hasil diskusi setiap kelompok masing-masing. Bisa? Bisa Ibu. Sudah, Ibu. Baik, silakan menyelesaikan ini tugas, berdiskusi dengan tidak ada yang hanya duduk nonton teman-teman ya, tapi harus sama-sama bekerja. Bisa dipahami kok? Bisa Bu. Bisa, Bisa Ibu. Ibu. Waktunya 5 menit dari sekarang. Terlalu cepat, Ibu. Sudah ada sumber. Bisa juga menyelesaikannya bukan hanya pakai buku pegangan siswa, tapi kalau ada yang bawa HP bisa melihat dari internet atau membaca lewat internet juga, mengakses informasi lewat internet yang punya HP. Kalau yang tidak punya HP tidak apa-apa. Ya Ibu. Ibu ada HP tapi tidak ada paket. Berarti tidak perlu pakai HP kalau tidak ada paket. Bisa hotspot Ibu. Ya, Ibu tidak bawa HP di dalam kelas. Oke, Nando, silakan ini diskusi dengan kawan kelompok, jangan beribut, mengganggu teman yang sementara diskusi. Iga, Ya Ibu. kenapa kamu tidak ini suruh teman-teman untuk kerja sama? Kamu kerja sendiri saja. Dong tidak mau Ibu.
Terus Yang bisa dalam ini kelompok harus berusaha membantu teman-teman yang tidak bisa, supaya kamu sama-sama bisa memahami ini materi pelajaran. oh iya Ibu, iya. Ferry, Iya Ibu. kenapa kamu urus nonton ini yang ini Perseftim yang sebentar sudah lewat kemarin, nonton ulang lagi? Ada taburan Bu. Tadi ibu Kita dia punya HP bilang, Ibu. tadi ibu bilang baca itu materi lewat internet juga bisa, bukan nonton bola, Ferry. Ya Bu, maaf. Baik, untuk Baik. sementara ibu terima HP, nanti setelah selesai pelajaran baru ibu kembalikan. Ampun Ibu. Ari juga itu Ibu, dia main Facebook. Ari, Bu, kerjasama sudah dengan Sherlyn, jangan Sherlyn kerja sendiri, Ari duduk ini nonton Sherlyn. tidak Ibu, Kenapa hanya saya nonton ada Sherlyn? Ibu Serilin kerja nomor 1, Ibu. Sherlyn kerja nomor 1, Ari kerja nomor 2. Iya Ibu. Iya Ibu, Kerja kami bagi sama-sama, tugas. jangan bagi tugas. Kerja sama-sama supaya sama-sama tahu. Ya Bu, mohon maaf Bu. Ayo Bu Baik, Serilin. silakan lanjutkan. Iya Ibu. Ipin, Ya Bu. Ipin mondar mandir dari tadi, ini mau gimana ini? Izin ke belakang Ibu. Ipin, jangan ingat itu jagung goreng di belakang istirahat baru makan jagung goreng. Serius dengan menyelesaikan tugas dulu, diskusi dengan teman-teman. Siap Ibu. Ada yang sudah selesai? Tinggal 1 nomor Ibu. Oke. Waktunya tinggal 1 menit. Tunggu sit lah Ibu. Sudah Bu. Ya Bu. Sudah? Ya Ibu, kami punya sudah Ibu. Kalau sudah semua, ketua kelas tolong kumpulkan. Kami presentasi dulu Ibu atau? Aduh baik, Ibu lupa. Sebelum mengumpulkan LKPD yang kamu sudah kerja, kita presentasi dulu. Silakan dari kelompok 1. Oke Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Akan disampaikan oleh juru bicara kami, Serilin. Silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Oke, terima kasih Serilin. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan dari teman-teman terhadap hasil kerja kami, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan itu. Pembicara kami sudah menjawab semuanya dengan baik. Sekian saja pemaparan dari kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 supaya kelompok 1 tambah semangat. Baik, kita untuk kesempatan berikutnya kita berikan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Selamat pagi. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan waktu saya berikan kepada presenter kami, Ferry. Silakan Ferry. Ya Ibu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Demikian hasil diskusi kelompok kami saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ferry. Mungkin ada teman-teman yang inginkan pertanyaan ataupun masukan-masukan bagi kelompok kami, dipersilakan. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Elfrida silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kami masih mengharapkan tanggapan dari teman-teman yang lain. Karena tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok yang keempat. Tapi tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 4. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Christian waktu diberikan. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Christian. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, saran waktu diberikan. Terima kasih atas saran dan tanggapan dari teman-teman. Demikian presentasi diskusi kelompok kami. Waktu Terima dikembalikan. kasih kelompok 4. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Hari ini kelompok 1 sampai kelompok 4 berhasil untuk berdiskusi dalam kelompok dengan hasil yang sangat memuaskan bagi kita sekalian. Karena itu, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyimpulkan, kira-kira kelompok mana yang akan memberikan kesimpulan? Kami Ibu. Silakan, Sterlin. Kira-kira apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, Ya, oleh rakyat, dan untuk rakyat. terima kasih. Ya Ibu. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Kelompok mana yang akan memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Silakan. Oke, berdasarkan titik berat perhatiannya, yang pertama, demokrasi material. Ya, Kedua, demokrasi formil. ya, Dan demokrasi gabungan, Bu. yang kedua, Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yaitu demokrasi konstitusional. Dengan demokrasi rakyat. yang ketiga, Tiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Terima kasih, Bu. terima kasih Ari. Baik, hari ini kita sudah dapat belajar tentang
apa itu demokrasi, dan kita sudah bisa mengetahui klasifikasi demokrasi berdasarkan pada titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan pada proses penyaluran kehendak rakyat. Ibu harap kalian jangan lupakan ya, harus diingat. Ya, Ibu. Kita akan setelah kita mempelajari materi ini, Ibu akan memberikan tes untuk mengetahui kira-kira anak-anak sekalian sudah bisa memahami materi ini atau belum memahami. Silakan. Postesnya hanya 3 nomor. Bisa dikerjakan sekarang. Kerja mandiri atau kelompok, Ibu? Dikerjakan secara mandiri. Boleh buka buku, Ibu? Kenapa harus buka buku? Kita baru habis belajar tadi, Ferry. Iya, Ibu. Baru 1 menit, sudah lupa kembali. Biar dapat 100, Ibu. Tidak boleh begitu, Ferry. Itu tidak baik. Ampun, Ibu. Ibu, kerjakan di buku atau di kertas, Ibu? Postesnya dikerjakan di buku, di kertas saja. Tidak mau minta kertas di saya, Ibu. Iga, kamu tidak bawa buku, tidak ada kertas bersih lagi. Saya buku sudah habis. Ibu. Nando nyontek Ibu. Nando, kenapa harus nyontek? Kerja sendiri-sendiri. Ya Sinta tutup pekerjaan supaya Nando jangan ini lihat. Sudah Ibu, sudah selesai Ibu. Selesai, Semua Ibu. sudah selesai. Sudah, Ibu. Baik, silakan dikumpulkan semua. Langsung dikumpulkan dengan LKPD yang tadi sudah dikerjakan ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Kamu udah dapat jam siang-siang. Boleh biar teman-teman tidak bisa dukung. Tinggal upload. Baik, setelah melewati pembelajaran hari ini, kira-kira anak-anak sekalian ada tidak suasana atau sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Ibu. Kira-kira seperti apa suasana kalian ketika menerima pelajaran pada pagi hari ini? Pembelajaran Menyenangkan. karena Pelajaran didahului menyenangkan. Saya, Ibu. Silakan Ferry. Ibu tidak terlalu marah-marah. Ibu tidak marah-marah, berarti minggu depan Ibu perlu marah kok, Ferry. Tidak, Ibu. Baik. Ibu tidak Masih marah-marah. ada? Guru biologi kami Agustina, Ibu. Itu kejam sekali, Kenapa? Ibu. Ibu guru biologi marah-marah? Ibu Agustina, Ibu guru biologi marah-marah, Ibu. Dia biasa pukul kami pakai mistar, Ibu. Kalau Ibu Agustina masuk, usahakan jangan ribut. Ikuti yang Ibu bilang, supaya Ibu Agustina jangan marah-marah. Sebenarnya, guru tidak ada yang marah. Tetapi, semua yang dilakukan oleh guru adalah bentuknya mendidik. Sehingga anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang baik. Seperti itu. Jadi tidak ada guru yang marah. Kami senang Ibu, Ya. Ibu tidak marah-marah. Seperti itu. Tidak marah. Yang tadi Ibu bilang. Guru itu berusaha mendidik untuk anak-anak berperilaku yang baik. Ya, Bu. Ibu rasa kalau di SMP itu sudah pernah dapat materi norma tidak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Kalau sudah belajar tentang materi norma berarti harus berperilaku sesuai dengan Norma Ibu. norma. Oke. Kegiatan kita hari ini sampai di sini, namun sebelum kita menutup pelajaran, Ibu minta Ferry untuk berdoa. Izin, Ibu. Untuk tidak mengakhiri ada pelajaran. Tidak ada Ibu. tugas untuk minggu depan, kok, Ibu. Oh iya, Ibu lupa. Karena kamu bertanya bilang ada cerita tentang Ibu Agustina, jadi Ibu lupa untuk tugas minggu depan. Ibu Tugasnya Agustina tuh untuk suka minggu kasih tugas depan, banyak, Ibu. silakan mempelajari Nanti perlunya nyontek di materi saya. tentang
sistem peradilan di Indonesia. Kenapa Nando? Dengan Tidak. Ferry. Ibu Owong sambung-sambung dari belakang. Ferry ambil sapu kelereng. Ferry, nanti ini HP ibu bawa sampai di guru BK supaya Ampun, Ferry Ibu. dapat pembinaan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan Ferry berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Ferry, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silakan istirahat. Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu.